Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa arsalahu bihi hudal linnas ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadatan tawaslana ila salamati dinina wa dukhuli fi jannatin na'im. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin asrafil anbiya'i Muhammadin qail likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Kepada para pendengar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini maka saya akan membacakan yaitu kitab tafsir Yasin karangan dari Syekh Hammami Zata. Kitab ini sangat populer di kalangan para santri, terutama di pondok salaf, yang mana kitab ini merupakan rujukan dan juga kitab yang dijadikan sebagai pedoman di dalam memahami surah tafsir Yasin. Dalam tafsir Hammami Zata ini banyak sekali kita akan menemukan keistimewaan yang terdapat nanti di dalam surah Yasin. Apa hikmah dan juga manfaat yang terkandung di dalam tafsir surah Yasin ini. Oleh karena itu, ikutilah kajian tafsir surah Yasin oleh Syekh Hammami Zata. Semoga kita semua mendapatkan pemahaman tentang tafsir surah Yasin ini dengan gamblang dan juga lebih jelas lagi, karena amaliyah kita sebagai orang nahdien setiap minggu, setiap hari Jumat kita senantiasa mengadakan yaitu pengajian surah Yasin. Maka dari itu dalam kajian tafsir surah Yasin ini kita akan memahami dari ayat per ayat, sehingga kita akan lebih detail lagi dan juga akan lebih mantap lagi di dalam mengamalkan surah Yasin. Karena apa? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, al-ilmu bila amal kasyajar. Ilmu tanpa ada amal sama sekali, maka ibarat pohon itu tak ada buahnya. Al-amalu, dalam satu makalah itu, al-amalu bi ilmi, bahwa orang yang beramal itu harus disertai dengan dasar ilmu. Tanpa ada suatu dasar ilmu, maka amal itu tidak ada gunanya dan juga tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, ikutilah terus dalam pemahaman surah tafsir Yasin, yang insyaallah dalam cerita nanti Israiliyahnya kita akan menemukan yang namanya keunikan-keunikan, bahkan menemukan sebuah cerita, sebuah hikayah yang ada di dalam kitab tafsir surah Yasin ini. Dalam mukadimah ini, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa anzalna, dan aku Allah telah menurunkan Al-Qur'an, ilaika kepadamu, az-dzikra, supaya apa? Supaya ingat. Aku menurunkan kepadamu az-dzikra, Al-Qur'an, itu untuk dzikir. Litubayyana lin-nas, supaya memberikan penjelasan lin-nasi kepada manusia, manuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan ilaihim kepadanya. Artinya apa? Dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan tahu hukum yang sebenarnya. Kita akan lebih paham terhadap ilmu
terhadap kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui, maka kewajiban kita adalah litubayyina linnas, yaitu untuk menyampaikan kepada mereka, karena hakikatnya mereka adalah wajib untuk mempelajari dan wajib untuk memahami. Akan tetapi ketika kita lebih dahulu untuk memahami, bahkan punya kewajiban, yaitu litubayyina linnas. Ini dalam dalam awal dari kitab surah Yasin itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali dari kitab ini kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Oke, coba kita lihat matanya ya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Yasin qara'a Hamzah Yasin bil kasrati Yasin wal fathata Yasa wa qara'a al kasai bil imalah Yasin wal baqut bil fathi wa qara'a Ibnu Amir wal kasai Yasin wal Qur'an bi idghamin nun wa kullu dhalik jaiz fil lughah wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Umar wa Hamzah wa Nafi Yasin bi idharin nun wa kullu dhalik fil lughah jaiz wa qara'a fi syad Yasin bi nasbin nun Yasin maknahu atau utlu Yasin li'anna Yasin ismu lisurah wa qara'a ulama bi taskin li'annahu harful ja'iyah fala yahtamil al-i'rab mithl qawlihi alif lam mim warwa Ibn Abbas fi tafsirihi qawluhu Yasin yani ay al-insan. Artinya dalam pendapat Ibnu Abbas ini Yasin adalah nama manusia. Oke. Ini asbabun nuzul, ada berbagai macam variasi di dalam membaca kalimat Yasin. Ada yang dibaca Hamzah Yasin, ada yang dibaca kasrah Yasin, ada yang dibaca fathah Yasa, ini macam-macam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hadhihi suratu makkiyatun. Yasin ini adalah surat yang turunnya ada di kota Mekah. Wa sababu nuzuliha lan utawi sebab turune surah Yasin iku annal kufara sak temene wong kafir qalu iku padha ngucap sapa kafir inna Muhammad dan sak temene Muhammad iku laisa ora ana apa Muhammad ora ana sapa Muhammad ora ana iku bin nabiyin kelawan nabi wala mursalan ora kelawan sebagai seorang yang diutus bal huwa yatimu Abu Thalib wa bal huwa balik utawi Muhammad iku yatimu Abu Thalib anak yatim sing diasuh oleh Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktab wa malan ora pernah lunga sapa Muhammad ilal maktab maring apa iki jenenge maring sekolahan utawa maring perpus. Wa ma ta'allama lan ora tau sinau sapa Muhammad al ilma ing ilmu ora tau sinau minal muallimi saking guru. Fa kaifa kala kepriye yasiru dadi sapa Muhammad dadi iku nabiyan nabi. Fa kana lan ana sapa al kufar wong kufar misriyina sore yasiru musirrina fakana lan ana sapa al kufar wong kafir ana iku musirrina padha netepake kabeh sapa wong
wong kufar mau kuwi fi ingkarihim ing dalem keingkarane wong kufar. Faratallahu ta'ala qala al-kuffar wa anzala hadhihi surah wa syahida bidatihi al-jalil ala risalatihi wa nubuwatihi faqala ya Muhammad inna ankara kuffar risalatak fala tagtanim bidhalik asyhadu innaka laminal mursalin. Falamma kanat hadhihi surah dalatun falamma kanat hadhihi suratu dalatan wa syahadatan ala risalatihi fala jarmun annaha sarat qalbul Qur'an kama qala alaihi salam. Ini mau faradda mangko nolak sapa Allah Gusti Allah taala ale maulud sapa Allah nolak qaulal kufar ing pengucapane wong kafir mau wa anzala lan nurunake sapa Allah hadhi surata ing iki surah wa syaitan nyekseni sapa Allah bidati kelawan dadi Allah al-jalil kang agung ara risalati ing atase utus Muhammad wa nubuwati lan kenabiane Muhammad faqala mangko Allah sapa Allah ya Muhammad Muhammad inna angkar kufar sak temene ingkare wong kafir risalataka ing keutusanmu fala tagdanin mongko aja sedih Muhammad fala tagdanin mongko aja sedih utawa susah sapa sira bidalika kelawan angkara kufar ana utawi ingsun Allah iku asyhadu nyeksani anak innaka sa'tamni sira Muhammad iku minal mursalin yakti setengah saking pira-pira utusan. Falamma kanat mangko nalikane ana apa di suratul iki surah. Falamma kanat nalikane ana apa hadis suratul iki surah iku dalatan dadi dalil utawa bukti. Wa syahadatan lan dadi saksi. Ara risalatihi ing atase nyeksani ara risalati ing atase keutusane Muhammad. Pelajar mun mongko ora ana apa kejinan iki jaro majar pelajar mongko ora ana dosa innaha sak temene siapa itu surah mau kuwi atau pelajar mongko ora mesti wa syahadatan lan tegese ala risalati ing atase keutusan Muhammad pelajar mongko ora mesti apa anha sak temene surah Yasin mau kuwi iku syarat dadi apa surah Yasin dadi iku qalbul Qur'ani ing atine Al-Qur'an kama qala alaihi salam. Jadi gini, Yasin itu merupakan surat yang turun ada di kota Mekah. Sebab turunnya surat Yasin bahwa orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah, mereka itu mengatakan bahwa Muhammad itu bukan seorang nabi, apalagi Muhammad adalah seorang utusan. Itu tidak. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka menganggap bahwa beliau Abi Thalib, Muhammad itu adalah anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Wa ma dhaba ilal maktab wa ma ta'allama al-ilma minal muallim. Muhammad ora pernah sinau, ora pernah di sekolahan, tidak pernah belajar dari guru. Fa kaifa yasiru nabiyan? Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah belajar, orang yang tidak pernah diajar, bahkan orang yang tidak sekolah, dia menjadi seorang guru. Fakanal kufaru musirrina fi inkarihim. Maka dari itu orang-orang kafir Quraisy mereka memastikan terhadap keingkaran. Mereka memastikan terhadap keingkaran bahwa Muhammad adalah seorang rasul, seorang nabi. Nah, dengan keingkaran tersebut, faradallahu ta'ala qaulal kufar, maka Allah yang membalas, Allah yang menolak ucapan orang-orang kafir tersebut.
wa anzala hadhihi surah wa syahida bidatihi jalil ala risalatihi wa nubuwwatihi faqala ya Muhammad. Maka dengan Allah menolak itulah kemudian Allah menurunkan surah Yasin ini, dan Allah menyaksikan dengan zat keagungannya bahwa terhadap risalah Muhammad, terhadap keutusannya Muhammad, terhadap kenabian Muhammad, sehingga Allah itu berfirman, ya Muhammad, inna angkal kuffar risalatak fala taqtanim. Muhammad, seandainya orang-orang kafir Quraisy mereka itu mengingkari terhadap kerasulan kamu, maka janganlah engkau merasa sedih. Fala taqtanim, maka janganlah engkau merasa susah. Enggak usah khawatir Muhammad, seandainya orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengingkari terhadap kenabian, enggak usah khawatir, enggak usah merasa sedih. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, karena saya bersaksi Muhammad. Ini yang menyaksikan siapa? Allah. Saya menyaksikan bahwa kamu adalah termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kana dari surah dalatun wa syahadatan ala risalati wala jarm. Maka ketika surat ini turun, falamma kana dari surah, ketika adanya surat ini menjadi bukti, menjadi dalil terhadap terhadap risalah Muhammad, terhadap diutusnya Muhammad menjadi seorang rasul, fala jarmu, maka itu suatu hal yang pasti. Sehingga Al-Quran inilah, surah Yasin inilah syarat qalbal Quran, maka Al-Quran inilah dijadikan sebagai inti, sebagai hati atau sebagai jantungnya daripada Al-Quran. Ini contoh ya. Jadi dalam memahami konsep ini, di dalam kitab kitab tafsir dari karya Syekh Hamami Zada ini perlu kita memahami konteks secara per kalimat, sehingga memudahkan kita untuk untuk memahami dari tafsiran surah Yasin wal Qur'an Hakim innaka laminal mursalin. Ini baru muqaddimah terhadap surah Yasin. Maka dari itu ikutilah, perhatikanlah, dan jangan sampai ketika memahami itu hanya setengah-setengah ya, jangan sampai kita itu tidak paham. Harapannya dengan membaca sedikit demi sedikit, kita juga mempraktekkan terhadap apa yang kita pelajari dari ilmu nahwu yang sudah saya sampaikan dari video yang sebelumnya. Karena dalam kajian pendidikan Islam atau kajian-kajian keilmu atau kajian keislaman, baik melalui ilmu yang gramatika yaitu ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu i'lanya, maka perlu dari yang kita pelajari, mulai dari yang bahasa Arab, dari yang fikih, dari ilmu yang nahwu, semuanya sudah saya sampaikan dalam video itu. Ya, kemudian kita praktekkan terhadap apa yang telah kita pelajari. Mulai kemarin ada ilmu, ada isim, ada fi'il, ada huruf ya. Kemudian ada fa'il, ada maf'ul bih, ada jumlah ismiyah, mubtada, khobar. Kita praktekkan di dalam membaca kitab ini sedikit demi sedikit. Ketika kita mau mempraktekkan dari bentuk kalimatnya, dari bentuk i'rabnya, maka kita akan bisa memahami konteks atau susunan Arab ini dengan baik. Insyaallah kalau kita sedikit demi sedikit mempelajari kitab ala pesantren ini, kita akan lebih banyak khazanah tentang keilmuan keislaman kita, terutama di dalam memahami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya berharap kepada para pendengar agar selalu mengikuti kajian ini, jangan pernah bosan, ikutilah terus menerus, dan jangan lupa setelah mengikuti amalkanlah surah Yasin ini kulla yaumin wa kulla usbu'in fi yaumil jum'ah atau fi yaumil khamis. Saya kira itu. Nanti akan saya lanjutkan dengan video yang yang selanjutnya. Ila liqa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum